Bagaimana jika dirimu atau pasanganmu menderita penyakit yang rasanya mustahil untuk disembuhkan dan hanya memiliki sedikit harapan untuk hidup? Bagaimana jika dokter bahkan telah memvonis bahwa usiamu atau usia pasangan tidak akan bertahan lebih dari 2 minggu? Mungkin ada perasaan putus asa, kesal, marah, kecewa, dan bersedih. Pemikiran lebih baik mati sudah pasti akan lebih sering terlintas di kepala. Kejadian seperti ini tentu banyak terjadi di sekitar kita, membuat kita ikut berempati dengan keadaannya atau bahkan jadi terinspirasi akan sesuatu. Terkadang orang-orang dengan keterbatasan memang lebih mampu untuk menginspirasi, seperti kisah Robin Cavendish dan istrinya yang berjuang hidup dan merayakan setiap momen dalam hidup mereka. Robin terkena polio di usianya yang terbilang masih sangat muda, yaitu 28 tahun. Ia belum lama menikah dengan Diana yang menjadi pujaan hatinya dan mereka sedang menunggu kelahiran sang buah hati. Serangan yang didapat Robin ini cukup fatal karena menyebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh dari leher hingga bagian bawah tubuhnya. Bahkan untuk bernafas pun Robin harus dibantu dengan respirator. Dalam film Breathe, garapan sutradara Andy Serkis yang merangkum kisah hidup Robin Cavendish, kita akan melihat perjuangan hidup yang luar biasa dari Robin dan Diana untuk tetap bersama hingga mereka tua. Robin sebenarnya pria yang biasa-biasa saja. Ia tidak memiliki kekayaan berlimpah seperti istrinya Diana yang berasal dari keluarga terpandang. Namun, Robin sejak muda punya hidup yang luar biasa dan senang berkelana. Mungkin hal itu jugalah yang membuat Diana yang terkenal sulit didekati justru jatuh hati dan mau menerima lamaran Robin. Kehidupan pernikahan mereka berjalan bahagia di 2 tahun awal. Keduanya pergi ke Kenya pada tahun 1958 untuk mengembangkan bisnis Robin sebagai pedagang teh. Oh ya, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan mungkin aja di video ini berisikan spoiler dari film Breathe. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya dulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya terus ngerasa belum ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita lanjut. Saat berada di Kenya itu, Diana membawa kabar bahagia. Ia hamil. Robin akan segera menjadi seorang ayah. Hal itu tentu sangat menyenangkan hatinya. Namun sayangnya belum sempat putranya lahir, Robin yang sedang berada di Nairobi pada tahun 1959 mendapat serangan polio. Ia tidak menyadari gejalanya sejak awal. Ia hanya merasakan dadanya sesak dan hampir seluruh bagian tubuhnya terasa sangat nyeri. Kondisinya semakin parah sampai Robin harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter yang memeriksanya memastikan bahwa bagian tubuh Robin dari leher hingga ke bagian kaki lumpuh total. Ia juga tidak bisa bernafas tanpa bantuan respirator. Dokter membedah tenggorokannya dan menghubungkan selang respirator ke sana. Kondisi kehamilan Diana sudah semakin tua. Ia akan segera melahirkan. Namun kondisi Robin justru mengkhawatirkan. Ia tidak bisa berbicara dan mulai putus asa dengan hidupnya. Robin bahkan berpikir bahwa sebaiknya ia mati saja dibanding harus terbaring di ranjang rumah sakit sepanjang sisa hidupnya. Keluarga Diana sempat menyarankan agar ia meninggalkan Robin saja. Dokter sudah memberinya vonis bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Tapi Diana menolak. Ia tetap ingin bersama Robin. Tidak peduli bagaimana kondisi suaminya. Tidak peduli jika semangat hidup Robin sudah sangat meredup. Bahkan setelah anaknya lahir, Diana tahu bahwa ia dan Robin masih memiliki banyak harapan. Robin akan melihat anaknya tumbuh hingga dewasa. Keyakinan itu membuat Diana bertindak berani dalam mengambil keputusan. Ia memindahkan Robin ke Inggris pada tahun 1960. Pemindahan yang terbilang sulit karena Robin harus tetap terhubung dengan mesin respiratornya. Tapi usaha pemindahan itu berhasil. Robin menempati rumah sakit di Inggris bersama beberapa pasien dengan kondisi serupa. Sayangnya semenjak pemindahan ini, Robin mulai mengalami depresi. Ia tidak lagi ingin hidup. Berkali-kali ia mengatakan bahwa sebaiknya hidupnya diakhiri saja. Diana tidak mau menyerah pada suaminya atau pada keadaan. Ia menjadi istri yang sangat setia mendampingi suaminya, mengusahakan banyak hal agar Robin mendapat semangat hidupnya lagi. Sebenarnya Diana sempat sangat bersedih, bukan karena kondisi Robin, tetapi karena Robin tidak pernah mau melihat putranya sendiri, yaitu Jonathan.
Setiap kali Diana membawa Jonathan ikut berkunjung, Robin tidak pernah melirik apalagi menoleh untuk melihat putranya. Entah apa yang saat itu Robin pikirkan, tetapi Diana cukup terluka hatinya karena hal itu. Waktu demi waktu berlalu, terasa sangat lama bagi Robin yang menunggu kematiannya. Kondisi Robin sebenarnya sudah lebih baik. Ia bisa berbicara kembali, sayangnya semangat hidupnya seolah tidak ada lagi. Ia sendiri heran dengan Diana yang terus menjenguknya. Padahal Robin sudah tidak berguna sebagai laki-laki. Ia tidak bisa menafkahi Diana dan Jonathan. Robin bahkan meminta Diana untuk meninggalkannya dan memulai hidup baru. Diana menolak. Perasaan cintanya begitu besar terhadap Robin. Ia tidak ingin Robin menyerah. Diana sangat ingin Robin tetap hidup, melihat Jonathan tumbuh, mengenalnya sebagai ayah, dan melanjutkan hidup meski dengan keterbatasan yang dimilikinya. Diana berjanji akan membuat kehidupan Robin terasa lebih baik dan indah untuk dijalani oleh mereka. Perkataan Diana itu memancing sedikit harapan di dada Robin. Ia akhirnya meminta Diana untuk mengeluarkannya dari rumah sakit. Sebuah permintaan yang tidak akan mudah untuk dikabulkan. Diana berusaha keras untuk mewujudkan keinginan suaminya. Kondisi Robin pada saat itu terbilang langka. Tak ada pasien yang melakukan perawatannya di luar rumah sakit. Ya, tidak ada satupun pasien penderita polio melakukan perawatan di luar. Diana berusaha meyakinkan sang dokter bahwa ia bisa merawat suaminya di rumah. Ada resiko yang mesti ditanggung dan hal ini mempertaruhkan nyawa Robin. Diana sudah mempertimbangkan semuanya. Ia akan mengambil resiko apapun demi membawa suaminya keluar dari rumah sakit. Dengan sisa uang tabungan Robin, ia membeli sebuah rumah di lokasi terpencil. Bukan rumah yang bagus, kondisinya cukup buruk dan terbengkalai. Tetapi Diana tetap membelinya karena ia bisa mendapat rumah tersebut dengan harga yang sangat murah. Diana juga mempersiapkan diri untuk merawat Robin. Ia mempelajari cara membersihkan alat pernapasan dan menggunakan respirator. Keputusannya sudah bulat. Robin pun senang dengan hal ini. Diana mempersiapkan kepindahan suaminya di rumah baru mereka. Orang tua Diana pun ikut mendukungnya. Sebenarnya, kepindahan Robin ini menyalahi aturan rumah sakit. Tetapi dokter dan beberapa perawat membantunya keluar secara diam-diam. Awalnya terhambat oleh penanggung jawab rumah sakit yang ingin menahan Robin kembali di bangsal. Tetapi Robin mengancam akan melaporkannya ke rumah sakit kalau ia tidak diperbolehkannya pergi. Ancaman ini berhasil. Robin pergi meninggalkan rumah sakit. Banyak orang pesimis bahwa ia tidak akan bertahan lama. Beberapa berpikir bahwa ia hanya akan bertahan selama beberapa hari atau beberapa minggu. Tapi hal itu tidak menyurutkan niat Robin dan Diana. Mereka kini akan berjuang bersama, ditemani oleh Jonathan yang semakin tumbuh dewasa. Di awal kepindahan, sempat terjadi hal buruk yang mengancam nyawa Robin. Ketika itu Jonathan sedang bermain bersama Bengi, yaitu anjing peliharaan mereka. Mereka bermain di dekat Robin dan tanpa sengaja membuat kabel mesin terlepas dari stop kontak. Mesin berhenti dan Robin kehilangan alat bantu pernapasan. Ia tidak bisa memanggil Diana. Suaranya menjadi kecil dan perlahan-lahan hilang. Robin hampir saja kehilangan nyawanya jika Diana tidak segera mengecek keadaan Robin saat itu. Tapi, terlepas dari satu kejadian buruk itu, tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dari kondisi Robin. Semangat hidupnya kembali. Keluarga Diana mendukungnya dan rekan-rekan Robin mengusahakan beberapa hal untuk keselamatan Robin. Teddy Hall, salah satu rekannya yang menjadi profesor di Oxford, bahkan membuatkan Robin beberapa alat bantu tambahan untuk memudahkannya. Suatu kali, Robin yang sedang melihat Jonathan sedang bermain-main dengan troli bayi, ia meminta Diana untuk menghubungi Teddy Hall karena Robin memiliki ide untuk membuat kursi roda. Ide inilah yang membuat kursi roda tercipta untuk pertama kalinya. Robin kini tidak hanya bisa berada di dalam kamarnya saja. Ia bisa pergi keluar rumah dengan bantuan kursi roda dan mesin pernafasan yang menggunakan baterai. Semua alat-alat itu dibuat oleh Teddy untuk Robin. Keberhasilan ini adalah sebuah kemajuan yang baik bagi orang-orang disabilitas yang kondisinya serupa dengan Robin. Untuk menunjukkan bahwa para penderita polio pun bisa berada di luar rumah sakit dalam waktu yang lama. Robin mengunjungi teman-temannya di rumah sakit. Dokter, perawat, dan teman-teman penyintas sangat kagum dengan apa yang dilakukan Robin dan istrinya. Hanya Dr. Anne Winstel yang tidak senang melihat kemajuan yang dicapai Robin itu. Ia terlihat marah dan meninggalkan ruangan bangsal. Robin sendiri tidak mempedulikannya. Ia justru menyapa Dr. Khan dan teman-temannya.
Robin bahkan menagih uang taruhan pada temannya Paddy yang dulu meragukan bahwa Robin bisa bertahan lebih lama. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Robin mengatakan bahwa ia akan membuat mesin-mesin yang bisa memudahkan hidup penderita polio dengan lebih dulu menguji coba pada dirinya. Ia bertekad untuk bisa membantu teman-temannya agar bisa menjalani kehidupan yang sama dengannya. Di tahun 1965, Jonathan sudah semakin besar dan Robin masih bisa melihat putra sematawayangnya tumbuh. Suatu hari saat Jonathan sedang melihat album foto, ia melihat foto-foto Robin dan Diana yang sedang berada di Afrika. Ia kemudian bertanya pada Robin apakah mereka bisa pergi ke sana lagi suatu hari nanti. Pertanyaan yang membuat Robin sangat sedih, karena ia tidak tahu apa bisa pergi ke Afrika dengan kondisinya yang sangat terbatas. Tapi, Robin tidak kehabisan cara untuk membahagiakan anaknya. Ia berusaha menemukan solusi agar bisa pergi ke Afrika bersama-sama dengan Diana dan Jonathan. Ia membeli mobil van dan keluarga kecil mereka pun berangkat berpetualang ke beberapa lokasi terdekat. 5 tahun kemudian, Robin masih bertahan hidup dan banyak beraktivitas di kursi rodanya. Ia mulai berinteraksi dengan banyak orang yang sangat mengaguminya dan percaya untuk bercerita padanya. Jonathan tumbuh menjadi anak yang sangat bahagia dan ia begitu bangga pada ayahnya. Tidak lama kemudian setelah pesta di rumahnya, Robin mengajak keluarganya untuk pergi ke Spanyol. Mereka naik pesawat kargo dan tetap pergi menggunakan van. Mereka berada di Spanyol pada tahun 1971, menjelajah negara tersebut dengan kebahagiaan. Hingga suatu ketika dalam perjalanan mereka, situasi menjadi menegangkan karena alat bantu pernapasan Robin tiba-tiba meledak. Diana panik dan meminta Block yang ikut dalam perjalanan mereka untuk menghubungi Teddy di Inggris. Diana ingin Teddy menyusul mereka ke Spanyol. Butuh waktu untuk itu, jadi mereka harus menunggu. Selama menunggu itulah, banyak orang yang jadi ikut berkumpul dengan Robin dan keluarganya di antara bebukitan. Kondisi Robin bisa dibilang sangat menginspirasi banyak orang yang bertemu dengannya. Setelah Teddy datang dan mesin diperbaiki, Robin mengajak Teddy untuk ikut dalam perjalanannya sambil menyempurnakan mesin. Tekad besar Robin adalah membuat mesin yang ia gunakan itu bisa dipakai juga oleh banyak orang di dunia yang memiliki penyakit sama. Robin juga mengenalkan Teddy pada Dr. Clement yang memiliki yayasan untuk disabilitas. Clement ini sangat tertarik dengan penemuan Teddy. Ia ingin Teddy memproduksi jauh lebih banyak alat untuk disabilitas lainnya. Tentunya, Clement akan membantu pendanaannya. Namun cukup sulit mencari investor yang menyalurkan dana. Mereka pesimis dengan kemungkinan harapan hidup penderita polio. Robin dan Diana tidak menyerah. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari donatur dan investor. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Kursi roda dan mesin pun berhasil mendapat pendanaan. Teddy membuatnya jauh lebih banyak dan bisa dipakai oleh banyak penderita polio. Impian Robin pun satu persatu berhasil diwujudkan. Bersama dengan Teddy dan Dr. Clement, mereka akan memperkenalkan penemuannya pada dunia. Di tahun 1973, Robin beserta rombongannya berada di Jerman. Mereka pergi ke pusat disabilitas yang lebih canggih, di mana para pasiennya ditempatkan dalam mesin-mesin khusus yang sangat modern. Namun kehadiran mereka tidak dapat diterima. Seolah para ilmuwan dan dokter menolak kemajuan yang lebih baik, Clement pun tidak menyerah. Ia membawa Robin dalam konferensi dunia yang membahas tentang penderita disabilitas. Robin menjadi salah satu yang bicara di sana, mengungkapkan pandangan dan perasaannya sebagai penyandang disabilitas. Robin mendapat standing ovation dari para hadirin atas kalimatnya yang mendukung agar semua pasien disabilitas bisa merasakan apa yang dirasakannya selama duduk di kursi roda. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1981, Jonathan yang sudah menjadi anak remaja mendengar ibunya berteriak tengah malam, memanggil namanya. Ketika Jonathan datang, ia menemukan ayahnya yang dipenuhi darah karena saluran pernapasannya iritasi dan terus mengeluarkan darah. Keesokan harinya setelah diperiksa oleh dokter, Robin dinyatakan mengalami iritasi di bagian paru-parunya karena terlalu lama menggunakan respirator. Mendengar hal itu, Robin kembali kehilangan semangat hidupnya. Ia ingin menyerah dan mengakhiri apa yang selama ini diperjuangkannya, yaitu kehidupan. Robin menginginkan dirinya disuntik mati. Dengan meminta bantuan Dr. Clement, Diana, dan semua orang yang dekat dengan Robin berusaha membuatnya berubah pikiran. Mereka berkumpul dan membuat sebuah pesta yang disebut sebagai pesta perpisahan. Banyak orang yang bersedih dengan keputusan Robin, tetapi kondisi Robin memang semakin memburuk setiap harinya. Robin lelah untuk terus bertahan. Keputusan Robin sudah bulat untuk disuntik mati.
Dr. Clement yang mengeksekusinya. Robin tutup usia di ranjang kamarnya setelah itu, didampingi oleh Diana dan Jonathan. Kehidupannya banyak membawa perubahan berarti untuk dunia. Kematiannya dilepas dengan rela oleh keluarga serta teman-temannya. Nama Robin dikenal dunia sebagai fenomena medis. Peralatan yang dirancang Robin bersama Teddy telah mengubah kehidupan banyak pasien disabilitas di dunia. Diana tidak menikah lagi. Ia mengurus Jonathan hingga putranya menikah dan memiliki 3 orang putra. Breathe adalah film yang didedikasikan oleh Jonathan untuk ayahnya yang berjuang untuk hidup agar bisa melihat Jonathan tumbuh dewasa dan mengenal ayahnya. Bagi saya ini adalah film drama biografi yang penuh dengan pesan moral dan sangat emosional. Robin Cavendish adalah seorang penderita polio yang menjadi pencipta kursi roda bersama temannya, Teddy Hall. Sosok Robin memang sangat inspiratif. Ia memiliki semangat hidup yang cukup tinggi demi melihat Jonathan tumbuh besar. Hampir di sepanjang film saya dibuat terharu dengan kegigihan dan tekad Robin serta bagaimana tulusnya Diana mengurus suaminya. Pahit getir yang dilalui oleh pasangan suami istri itu. Dalam film yang dibintangi oleh Andrew Garfield, menunjukkan bagaimana peran dan dukungan keluarga serta teman-teman terdekat terhadap penyandang disabilitas. Mereka yang hidup dengan keterbatasan fisik selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Sama seperti manusia dengan fisik yang sehat, mereka pun ingin menjalani hidup senormal mungkin. Untuk itu, dukungan dan bantuan dengan orang-orang terdekat sangat berarti agar penyandang disabilitas tetap memiliki semangat hidup dan tetap bisa memanfaatkan kehidupan mereka sebaik-baiknya.